Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa akramana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema tentang amaliyah di bulan Sya'ban. Kita akan membahas satu amaliyah bulan Sya'ban. Ini kok kalau saya lihat kok wajah-wajah Darul Ma'arif sama ya? Oh iya, kan ya. Para hadirin, biasanya kita kalau masuk bulan Sya'ban itu ada aja ajakan-ajakan gitu ya, ada aja biasanya juga bahkan kontroversi dari satu amaliyah dengan amaliyah yang lain, satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama gitu. Itu aja. Nah, banyak hal yang mungkin kita di zaman ini melihat bahwa perbedaan amaliyah ini seolah-olah muncul bukan dari adat-adat lama, begitu, bukan dari tradisi lama, tapi baru begitu barangkali. Bahkan mungkin kalau jenengan, kita kan zaman yang serba dengan teknologi gitu, maka biasanya pernah enggak jenengan kalau masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban menerima WA kayak gini, Sya'ban telah tiba atau Rajab telah tiba, maka ajaklah kaum muslimin untuk apa gitu. Dan sebagaimana sabda Nabi, barang siapa menyebarkan kabar gembira tentang isu Sya'ban, tentang Rajab, tentang apa gitu ya, nah maka haram baginya neraka ya. Ini mencatut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebenarnya? Apa benar? Nah itu sebenarnya kalau boleh saya klaim, kalau boleh saya katakan itu maudhu di zaman ini. Kalau zaman dulu hadis maudhu itu banyak gitu ya, kemudian oleh khalifah di zaman itu kemudian disuruh interogasi, investigasi siapa penyebar hadis palsu. Zaman Bani Abbasiyah itu ya. Nah itu banyak itu penyebar hadis palsu. Termasuk diantaranya kalau zaman dulu itu hadis palsu misalnya, ya sering kita dengar, utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu menggunakan dua nama itu. Nama Anas bin Malik sama nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya palsu, tidak ada. Itu fitnah atas nama dua orang, memfitnah Anas bin Malik dan memfitnah Rasulullah. Di zaman ini juga ada broadcast WA seperti ini, pakai nama Rasulullah. Jadi pastikan saja kalau ada WA seperti ini, isi WA-nya itu sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menyebarkan kabar gembira, kata kuncinya biasanya itu, menyebarkan kabar gembira di bulan Sya'ban. Saya ini udah pernah dapat yang rojak gembira, kata kuncinya gembira ini. Oh iya benar. Sama. Barang siapa menyebarkan kabar gembira
tentang bulan Rajab atau Sya'ban itu maka haram baginya neraka. Ini sudah bisa dipastikan palsu. Kalau palsu bukan hadis. Maudhu itu bukan hadis. Kalau dhaif masih hadis. Ya, Bapak. Kalau dhaif masih hadis. Bisa jadi dhaifnya itu hanya karena riwayatnya kurang kuat hafalannya. Dia punya aib sehingga redaksi periwayatannya berbeda dengan yang lainnya. Ini ya, ini terkait masalah klasifikasi hadis. Nanti biasanya ada amalia yang mungkin sedikit agak dianggap sesuatu yang berbau tradisi yang memberatkan barangkali. Di antaranya apa? Ajakan untuk sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kemudian pernah dengar ini Pak? Pernah dengar ya? Yang tradisi seperti itu. Nah, kalau di kampung saya di Bondowoso itu ada tradisi namanya, ini kalau orang Madura pasti paham, Jungsaporaan. Jungsaporaan itu artinya saling minta maaf. Nah, biasanya kalau nanti malam nisfu Sya'ban, biasanya kita dapat broadcast WA minta maaf gitu kan ya. Saya dari keluarga Firman Arifandi meminta maaf kepada jemaah masjid Baitul Muhajirin. Barangkali ada perkataan saya yang menyinggung sehingga dimaafkan dan sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan dengan tenang. Misalkan seperti itu, gitu ya. Itu ada. Nah, kalau di kampung kami di Bondowoso itu biasanya di bulan masuk bulan Sya'ban itu antar tetangga itu saling bertukar nasi kuning, saling kirim nasi lah, biasanya nasi kuning atau nasi. Nah, itu ketok pintu nanti bilang mohon maafnya, saling memaafkan, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau saya dulu pernah kontrak di Pasar Minggu daerah Poltangan. Nah, di Poltangan saya kontrak 5 tahun di situ. Itu di Masjid Nurul Huda namanya. Di Masjid Nurul Huda itu kalau malam nisfu Sya'ban biasa ada mengajak orang-orang sekitar masjid itu untuk baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali bawa air, gitu ya, bawa air seperti ini atau disiapkan memang dari masjidnya. Bacaan Yasin yang pertama diniatkan untuk ampunan ya, maghfirah dari Allah. Yasin yang kedua diberikan kalau tidak salah kesehatan. Kemudian Yasin yang ketiga itu untuk supaya bisa tetap istiqomah ibadah taat kepada Allah. Kemudian airnya itu diharapkan menjadi penyembuh, gitu. Maka dibawa pulang, minumkan ke anak-anaknya, minumkan ke istrinya, minumkan ke dirinya. Ya sama seperti riwayat para sahabat baca Fatihah, baca ayat Al-Quran, baca kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, kemudian dijadikan sebagai wasilah ruqyah. Ya sama aja seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi itu semua? Nah, sebelum kita bahas itu, saya ingin mengajak para hadirin semua untuk membahas apa sih keistimewaannya, apa yang terjadi, hal-hal yang istimewa yang ada di bulan Sya'ban. Ini kenapa kita bahas Sya'ban sekarang? Kenapa nggak di bulan Sya'ban aja Ustaz? Nah, itu dia. Kita kalau mau bahas fikihnya Sya'ban ya di bulan Rajab. Sehingga masuk Sya'ban santai, kita udah tahu ilmunya gitu ya. Begitu juga Ramadan. Salah kalau bahas fikih Ramadan di bulan Ramadan jenengan. Bahas fikih Ramadannya ya di bulan Sya'ban. Ya. Jadi begitu masuk Ramadan tahu mana yang harus dianggap sebagai hutang. Wanita menyusui dan hamil itu masuk kategori mengqadha atau fidyah nantinya, ya. Atau nanti misalkan Anda baru ingat bahwasanya Ramadan tahun lalu belum dibayar qadhanya, teringat ketika Ramadan sekarang, bagaimana yang seperti itu? Apakah benar didobel qadhanya atau qadha plus fidyah atau bagaimana? Nah, itu ya. Itu harus tahu fikihnya. Kalau saya diinfus itu membatalkan atau tidak. Saya bekam itu batal atau tidak. Itu dibahasnya di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Sehingga Anda tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak, mana yang kemudian harus diqadha, mana yang tidak, mana yang perlu batal atau tidak, mana yang masuk rukhsah, mana yang enggak. Itu sejak bulan Sya'ban. Sehingga masuk bulan Ramadan santai kita, gitu ya.
Nggak perlu tanya-tanya lagi sampai WA malam. Tuh. Baik, apa yang istimewa di bulan Sya'ban? Yang pertama itu para hadirin semua, ya, berubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Syafrul Masjidil Haram. Jadi ceritanya 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, hijrah itu 18 bulan lamanya Rasulullah kalau sholat ada Baitul Maqdis. Puasanya belum ada puasa Ramadan. Puasanya pada waktu itu adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi itu membuli Rasulullah dan para sahabat. Muhammad, kata orang Yahudi, ngapain ente bawa agama baru namanya Islam? Kalau ritual ibadahnya sama-sama ngadep Baitul Maqdis, kalau puasanya sama-sama tanggal 10 Muharram, mendingan satu agama aja sama kita, Yahudi, kata orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu membuli Rasul. Sementara hati Nabi itu pengennya tetap Ka'bah. Nah, maka di tahun kedua daripada Hijriyah, setelah 18 bulan para sahabat dan Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian mendapat perintah langsung dari Allah untuk mengubah arah kiblat langsung ke Syatrul Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Syatrul Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Ya, ada yang mengatakan jihah Ka'bah, ada yang mengatakan Ainul Ka'bah. Apa bedanya jihah dengan Ain? Kalau jihah itu yang penting adalah arahnya, arah Ka'bahnya. Kalau Ainul Ka'bah berarti harus presisi, harus tepat dengan titik Ka'bah itu sendiri, tidak boleh lewat-lewat titik. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, para ulama-ulama mazhab itu mengatakan bahwa yang lebih dekat dengan, yang lebih mu'tamad itu adalah bahwa yang dimaksudkan dengan Syatrul Masjidil Haram adalah arah daripada Ka'bah itu sendiri. Ya. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 144 di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Ya. Nah, kejadiannya kapan? Kejadiannya ketika sholat zuhur. Di mana? Di Masjid Bani Salamah. Di Masjid Nabawi. Kejadiannya di Masjid Bani Salamah. Rasulullah lagi sholat zuhur, Allahu Akbar, rakaat kedua, sujud. Lalu turun ayat ini, maka Rasulullah sujudnya agak lama gitu ya, dan itu membuat Rasulullah sangat bahagia sekali karena dari awal sejak perintah sholat, dari mulai kejadian Isra wal Mi'raj itu Rasulullah sudah diperintahkan untuk ke Baitul Maqdis, tapi hati Rasulullah pengennya Ka'bah karena tempat yang paling dicintai oleh Nabi ya Ka'bah itu. Maka itu baru terkabulkan oleh Allah ya di tahun kedua Hijriah. Jadi rakaat kedua ini Pak ya, rakaat kedua itu ngadep ke Baitul Maqdis, pertama dan kedua Baitul Maqdis. Sujud tuh, begitu takbir qiyam, begitu takbiratul qiyam untuk rakaat ketiga, Allahu Akbar, Rasulullah itu langsung memutar badannya 180 derajat. Kalau 180 derajat jadinya gimana? Nah, imam kita tadi itu ngadep ke makmum. Ya, imam kita tadi siapa namanya? Ayub. Nah, Ayub itu ngadep ke makmum gitu ya, ke jamaah. Nah, karena jamaahnya itu bingung, maka Rasulullah membacakan ayat tadi. Nah, langsung paham mereka itu, langsung berputar ke arah belakang Nabi gitu. Itu yang terjadi di masjid Bani Salamah pada waktu itu. Maka kalau dengan semua lagi umroh, lagi haji, saya doakan haji umroh semuanya, amin. Dalam waktu dekat semuanya, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan berada di Madinah, ada nanti ziarah ke mana? Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain itu namanya Masjid Bani Salamah, karena dibangun di perkampungan Bani Salamah. Bukan bermakna bahwa kalau sholat di masjid itu kita bisa ngadep ke Baitul Maqdis, tidak, tetap ngadepnya ke Ka'bah.
Cuman sejarahnya pada waktu itu ya, karena di tahun kedua Hijriah itu turun ayat ini, maka Rasulullah yang ada awalnya ada ke sana, jadi ke sana. Gitu. Nah, ini yang terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, istimewanya. Kemudian yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban juga itu adalah apa? Anjuran bersolawat kepada baginda Nabi Yunus Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau apa namanya ayat yang biasa kita dengar ketika Jumatan itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Ahzab ayat 56 juga ya disinyalir oleh para ulama tafsir juga mengatakan bahwa itu turun di bulan Sya'ban juga. Termasuk dalam hal ini puasa. Ya tadi saya katakan bahwa Nabi itu kan dibully di 2 tahun pertama. Ngapain ente bawa Islam? Kalau puasanya juga sama seperti puasa kita tanggal 10 Muharram, ya bulan puasa Asyura. Gitu. Maka turunlah ayat tentang puasa Ramadan. Ya, tentang puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu bukan original bawaan Islam. Ya, puasa Ramadan itu bukan original bawaannya Nabi Muhammad, bukan. Maka dikatakan dalam Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kita yang wajib puasa Ramadan? Nasrani, Pak. Ya, buka itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang yang dimaksud dengan alalladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang Nasrani. Nasrani yang original, Pak ya. Nasrani yang rasa original ya. Jadi mereka itu punya kewajiban juga puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadannya lebih berat daripada puasa kita. Dinamakan Ramadan karena dilakukan di bulan Roma. Roma itu apa? Kobong. Apa kobong itu? Kosong ya. Karena itu berada di puncak, terjadi di puncak musim panas. Saya itu kalau di Pakistan, kalau puncak musim panas itu temperaturnya 47 derajat Celcius. 52 gitu ya, selama 2 mingguan itu. 47, 52 gitu, naik turun. Itu luar biasa panasnya. Siangnya itu lebih lama daripada malam. Malam itu paling cuma berapa? 6 jam paling. Isya maghrib itu jam setengah 8, jam 8. Gitu. Maka malam itu sangat sebentar sekali. Maka dinamakan Ramadan karena di bulan Roma, bulan puncak musim panas. Di zaman itu gitu ya. Lalu kemudian tidak boleh ada di antara beratnya puasa Ramadan versi orang-orang terdahulu itu adalah apa? Mereka tidak ada kesunahan sahur. Jadi begitu bangun dari tidur, mau jam berapapun bangunnya langsung puasa. Kalau kita kan masih bisa buka kulkas ya, bangun jam 1 ya. Kalau mereka tidak bisa buka kulkas itu. Nah itu terus nggak boleh ada hubungan suami istri. Kalau kita Ramadan siang aja kan ya, ketika berpuasa nggak boleh ada hubungan itu. Tapi kalau malam ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu kan ya. Perbolehkan kita. Itu kalau di mereka nggak ada. Bahkan tidak boleh ada pernikahan, akad nikah. Tidak boleh ada pernikahan sepanjang bulan Ramadan. Sebegitu beratnya bulan Ramadan bagi orang-orang terdahulu. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dapat syariat, tidak ada syariat yang berat. Bahkan ada opsi-opsinya gitu. Seandainya ada halangan, kamu boleh ini, kamu boleh. Gitu ya. Nanti kita bahas dalam fikih-fikih yang lainnya. Baik. Nah, selain daripada itu, biasanya kita akan menemukan pro kontra amaliyah. Ya, ada pro kontra amaliyah di antara kita. Biasanya nanti kalau saya petakan pro kontranya itu seputar pertama adanya orang-orang minta maaf gitu. Nanti bulan nisfu Sya'ban itu, ya nisfu Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban sorenya itu biasanya sering dapat WA saya minta maaf dan lain sebagainya. Ajakan berpuasa dari awal bulan Sya'ban, kemudian sholat 100 rakaat,
Ini adalah ajakannya Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dikomentari oleh siapa? Oleh ulama besar mazhab Syafi'i, yakni Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Syarhul Minhaj ya kalau tidak salah. Itu oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, nama kitabnya ya. Di Al-Majmu' Syarah Muhadzab sama Tuhfatul Muhtaj itu dikomentari bagaimana maksud dari 100 rakaat versi Al-Ghazali dalam Ihya. Jadi sebenarnya jangan langsung main tuduh Imam Al-Ghazali itu adalah pemalsu hadis, jangan. Ya, ilmu kita belum nyampe kepada itu. Ya. Kemudian zikir Yasin 3 kali. Ini dari mana sumbernya? Kita bahas satu per satu. Ya, di pertemuan yang di awal dulu kita pernah bahas ya bahwasanya ada setidaknya 40 kitab hadis yang diwasiatkan oleh para ulama, yang diwariskan oleh para ulama kepada kita. Ya. Ada yang pernah dengar nama kitab Musnad Al-Bazzar? Nah, kalau belum pernah dengar kitab itu jangan langsung bilang itu hadis maudhu. Jangan dulu. Ya. Kalau yang baru Anda tahu adalah hadis Bukhari dan Muslim saja, berarti ya belum seberapanya ilmu kita. Gitu ya. Ada Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya kitab Musnad, kitab hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Beliau mensyaratkan orang-orang boleh berijtihad ngomong ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, itu kalau hafal menguasai, bukan cuma hafal tapi menguasai. Kalau menguasai berarti jarah wa ta'dilnya juga tahu, disiplin ilmunya juga paham, perawinya juga hafal, gitu ya. Nah, itu minimal 500.000 hadis. Imam Bukhari itu hafal 125.000 hadis hadis sahih, 100.000 hadis dhaif ya. Yang beliau tulis dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu hanya 6.000-an hadis, 7.000 sekian. Kalau dibuka bab per bab itu ada hadis yang sama, yang kalau kita peras tinggal 6.700-an hadis. Ya. Nah, itu. Jadi kalau dikumpulkan dari 40 kitab hadis yang ada, yang diwariskan oleh para ulama, itu ada sekitar 250-an hadis. Kalau syarat menjadi mujtahid mutlak versi Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, adalah minimal 500.000 hadis. Sisanya kemana itu hadis-hadis itu? Sisanya di mana? Ternyata itu tersebar dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fikih yang klasik daripada para ulama yang tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang 40 itu. Ya, jadi kalau jenengan baca dalam misalkan dalam kitabnya dalam bentuk kitab tasawuf misalkan tentang apa yang tidak ditemukan dalam Bukhari, bukan selalu bermakna kitab hadis itu adalah maudhu, tidak. Bisa jadi memang tidak diriwayatkan dalam Bukhari, tapi ada dalam Musnad Al-Bazzar, ada dalam kitabnya Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim dan lain sebagainya. Jadi bahkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya itu mengatakan bahwa kitab Mustadrak ini sebagai pelengkapnya kekurangan Al-Bukhari. Karena dari 125.000 yang dihafal oleh Bukhari, yang ditulis cuma 7.000. Gitu Pak ya. Nah, terkait masalah amaliyah ini bagaimana? Ayo kita bahas satu persatu. Baik. Pertama, masalah puasa. Kalau ajakan banyak berpuasa di bulan Sya'ban, memang ada riwayatnya. Yakni dari siapa? Dari hadis Usamah bin Zaid. Riwayat Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah anaknya Pak Zaid, ya. Iya, Usamah bin Zaid itu Usamah anaknya Pak Zaid. Zaid siapa yang dimaksud? Bukan Zaid bin Sabit, tapi Zaid ibnu Harithah. Siapa Zaid ibnu Harithah? Zaid ibnu Harithah adalah sahabat Nabi yang
dulu di awal-awal dakwah itu biasa membersamai Nabi sehingga dekat dengan Nabi dan diangkat anak oleh Nabi. Sehingga turun ayat jangan sama, karena orang-orang itu di Madinah bilang Zaid itu anaknya Nabi, Zaid bin Nabi, Zaid bin Muhammad. Maka Al-Quran turun enggak boleh kayak gini. Harus pakai nama lakop bapaknya, Zaid bin siapa, ya, Ibnu Harithah, gitu ya. Maka itu nanti juga efeknya adalah kalau anak angkat itu tidak mewarisi, tidak mendapatkan hak waris. Itu nanti dapatnya kalau dia bisa dapat wasiat, maka wasiatnya tidak lebih dari sepertiga harta. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas masalah bikin waris gitu ya. Pakai hitung-hitungan bawa buku semuanya. Nah, ya, itu terkait masalah. Nah, jadi hadis dari Usama bin Zaid bilang apa? Ya Rasulullah, saya kalau masuk bulan Sya'ban kok melihat engkau ini terlalu banyak puasa, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, dzaka syahrun yaghfulun nasu fi anhu baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kata Rasulullah adalah bulan yang banyak orang-orang itu lalai. Kenapa lalai? Mereka sibuk dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan Ashhurul Hurum. Ya. Bulan Rajab itu termasuk di antara Ashhurul Hurum yang disarankan kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Amal soleh di Ashhurul Hurum dilipat gandakan pahalanya sebagaimana dosa dilipat gandakan dosanya. Nah, sebagaimana dosa dilipat gandakan dosanya. Maka orang-orang banyak bersibuk diri dengan amal soleh di bulan Rajab. Bulan Ramadan ya sudah selesai itu bulan yang kita di dalamnya menyibukkan dengan puasa, dengan amal soleh dan lain sebagainya. Sya'ban ada di tengah-tengah. Sehingga bulan Sya'ban orang saya sudah amal soleh di bulan Rajab, bulan Sya'ban persiapan, gitu ya. Maka dikosongin itu. Maka Rasulullah bilang saya suka puasa di bulan seperti itu. Dan termasuk bulan Rajab itu adalah bulan diangkatnya amal manusia dalam hitungan 1 tahunnya, akumulasi amal 1 tahun diangkat ke arsy-Nya Allah. Maka saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Ini kata Rasulullah. Termasuk Senin dan Kamis. Senin dan Kamis itu adalah amal manusia, ya, dalam hitungan 1 minggu itu diangkat ke langit-langit bumi, gitu ya, ke langit-langit bumi, sehingga Rasulullah suka ketika amal itu diangkat, beliau dalam kondisi berpuasa. Nah itu Pak. Kalau bulan Sya'ban itu adalah dalam hitungan satu tahun. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ya. Nah, terkait nanti puasa ba'da nisfu Sya'ban, puasa di akhir Sya'ban, nanti kita bahas fikihnya. Baik. Selanjutnya yang terjadi terkait masalah minta maaf, sholat 100 rakaat, meramaikan masjid, zikir Yasin 3 kali, ini dari mana? Sebenarnya spiritnya itu berangkat dari satu hadis yang disahihkan oleh Al-Tabrani. Ya. Beliau mengatakan ada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak maudhu, ya, bukan maudhu. Kan? Imam Al-Tabrani An-Nasai itu mengatakan hadisnya sahih. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah itu melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, memberikan ampunan sebesar-besarnya kecuali kepada dua orang. Siapa 2 orang itu? Yakni orang-orang yang bermusuhan dan orang-orang yang musyrik. Maka tidak dapat ampunan ini 2 kelompok manusia. Karena malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai fadilah seperti ini, dianggap sebagai malam yang istimewa, maka para ulama di kemudian hari, gitu ya, memberikan syarahnya apa? Jangan lewatkan malam nisfu Sya'ban yang istimewa itu hanya dengan Anda tertidur pulas. Jangan kau lewatkan malam nisfu Sya'ban itu
dengan Anda menyibukkan diri main game online. Ini yang anak-anak muda biasanya. Ya, begadang main game online nggak ada anak-anak muda. Gimana? Cuma imamnya aja sama saya. Kemudian jangan kau lewatkan malam nisfu Sya'ban hanya dengan begadang, nongkrong dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Maka para ulama itu bilang kalau bisa gitu ya, kalau bisa zikir banyak-banyak. Kalau bisa apa? Ramaikan masjid. Kalau bisa apa lagi? Salatlah kau 100 rakaat. Nah, ini saya pengen komentarin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengajak 100 rakaat. Ini dari mana sumbernya? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu mengatakan bahwa la aslalahu, ajakan sholat 100 rakaat itu tidak ada asalnya. Memang tidak ada dalil atau nas yang mutlak mengajak 100 rakaat. Tapi katanya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gitu ya, mungkin yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali dengan 100 rakaat bukan ajakan 100 beneran. Gitu ya. Bukan ajakan 100 rakaat beneran. Maksudnya gimana? Jadi kan begini. Orang-orang Arab itu biasa dengan bahasa-bahasa yang hiperbola. Paham ya? Bahasa-bahasa yang dilebih-lebihkan. Maka bahkan dalam Al-Quran juga banyak bahasa-bahasa hiperbola. Maka ketika orang Arab termasuk Imam Al-Ghazali itu bilang sholat 100 rakaat, maksudnya apa? Perbanyak rakaat sholat sunnah. Yang biasanya dengan sholat tahajudnya cuma 5 rakaat, 2 sama 1 gitu ya. Atau hanya 3 rakaat, 2 sama 1 rakaat misalkan. Yang biasanya seperti itu, maka kalau malam nisfu Sya'ban banyakin rakaatnya. Supaya apa? Ini malam istimewa. Jangan lewatkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban hanya dengan tidur pulas. Maka bagaimana? Perbanyak sholatmu ratusan rakaat. Ratusan dalam maksud hal ini adalah bahasa hiperbola yang maksudnya adalah perbanyak rakaat sholat malam. Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa bukan maksudnya adalah mengkhususkan niat sholat nisfu Sya'ban, melainkan sholat malamnya. Jadi bukan usolli sholatan nisfi min Sya'ban, nah bukan. Tapi niatnya adalah sholat, saya niat sholat tahajud, saya niat sholat hajat, saya niat sholat mutlak, begitu barangkali ya. Lillahi ta'ala. Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi jangan menuduh Al-Ghazali, jangan menuduh Imam Al-Ghazali yang awal yang mengada-ngadakan untuk apa? Untuk pengkhususan malam nisfu Sya'ban, tidak. Yang paham Imam Al-Ghazali itu adalah yang dekat dengan Al-Ghazali. Yang paham bagaimana perkataan Imam Al-Ghazali adalah yang dekat dengan Imam Al-Ghazali. Maka ketika disyarah dijelaskan oleh An-Nawawi, oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dikatakan bahwa mungkin maksudnya adalah itu gitu ya. Jadi bukan 100 mutlak, enggak ada orang sholat 100 mutlak rakaat itu enggak ada. Gitu ya. Maka maksudnya Imam Al-Ghazali itu adalah ajakan memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban. Yang biasanya bangun malamnya itu jam 3:30, maka bangunnya diawali jam 3, itu barangkali ya. Sehingga bisa memperbanyak jumlah rakaat sholat malamnya. Itu terkait masalah sholat yang 100. Minta maaf. Kenapa minta maaf nih? Kecuali orang-orang bermusuhan tidak diampuni sama Allah. Maka khawatirnya, gitu ya. Khawatirnya ada salah yang kemudian kita menganggap itu bukan sebuah kesalahan, menganggap itu kewajaran, tapi orang lain menganggap itu sebuah kesalahan. Sehingga khawatirnya kita masih berstatus bermusuhan. Itu khawatirnya, gitu ya. Maka ajakan berminta maaf ya sama dengan minta maaf pada umumnya. Terlebih ketika malam nisfu Sya'ban turun ampunan kecuali untuk orang bermusuhan. Dikhawatirkan ada orang-orang yang mungkin tidak ridho, tidak ikhlas dengan perilaku kita. Jadi ya, maka akan ada WA seperti itu. Tidak usah bosan-bosan untuk memaafkan. Bisa jadi Anda juga yang suka jengkel itu, Anda juga itu ya. Maka kalau minta maaf itu wajar itu.
Dan itu tidak menyalahi prinsip Al-Quran dan juga tidak menyalahi prinsip As-Sunnah. Minta maaf, salah pandang. Jadi bahkan lebih baik kita memulai minta maaf itu sendiri gitu ya. Zikir, ya tentunya zikir itu boleh, tidak masalah, mau sendiri mau bersamaan juga tidak masalah. Sepanjang tata caranya tidak bertentangan dengan prinsip agama. Kalau zikirnya rame-rame berada di masjid, tidak ada sekat laki-laki dan perempuan nyampur aduk begitu tempatnya, gitu ya, itu tidak boleh. Tapi kalau disekat, kemudian zikir, lalu kemudian ada taklim, lalu kemudian ada khataman Quran, ya silakan. Yang penting apa yang menjadi kewajiban kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang lain di sekitar kita, itu tetap ditunaikan. Jangan seperti seorang sahabat, ada sahabat namanya Salman, masih ingat siapa ya? Salman mengingatkan kepada siapa namanya? Ada seorang sahabat, dia tuh hobi itikaf Pak di masjid. Saking hobi itikafnya di masjid sampai keluarganya itu udah dinafkahi, istrinya itu sampai udahlah, gak terawat gitu ya. Bahkan si sahabat ini Abu Darda ini sampai kemudian sakit-sakitan karena rajin itikafnya. Maka Salman Al-Farisi datang kepada dia karena dipersaudarakan oleh Rasulullah. Salman bilang, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Fa'tu kulladzi haqqin haqqan. Sesungguhnya, kata Salman, Tuhanmu punya hak atas dirimu. Badanmu punya hak atas dirimu untuk kau jaga kesehatannya. Keluargamu punya hak atas dirimu untuk kau nafkahi. Maka berikanlah masing-masing hak ini sesuai dengan porsinya. Nah, gitu ya. Yang penting porsi untuk ibadah yang untuk ibadah, porsi untuk keluarga, berikan semuanya sesuai porsinya. Nah, ini terkait masalah amalan ini. Bagaimana dengan meramaikan masjid? Yasin dulu, Yasin 3 kali. Yasin 3 kali ini ya tidak ada nasnya. Tapi ini ajakan dari siapa? Sayyid Alawi Al-Maliki ya. Beliau mengatakan, beliau juga tidak langsung bilang Yasin 3 kali. Kalau kita mau baca bukunya ya, ini masalahnya kita gampang tuduh nggak baca sumbernya. Beliau bilang apa? Beliau bilang di malam nisfu Sya'ban banyak fadilah, maka gunakanlah itu dengan amal soleh, diantaranya menghatamkan Quran. Kalau kau tak mampu khatamkan Quran dalam satu malam, maka separuh daripada Al-Quran. Kalau tak mampu separuh daripada Al-Quran, maka seperempat daripada Al-Quran. Kalau tak mampu juga, paling tidak Yasin 3 kali dengan harapan itu tadi ya, maghfirah, kesehatan, istiqomah, taat kepada Allah. Boleh benda? Ya boleh, ngapain enggak boleh? Yang enggak boleh itu kalau kemudian mewajibkan. Kalau menganjurkan, boleh. Anjurannya apa? Perbanyak baca Quran. Oh, kebetulan lisannya orang Indonesia ini gampangnya baca Yasin. Kalau baca Al-Baqarah 3 kali, doer banget. Ya, maka ya wajar kalau ajakannya Yasin saja. Kalau mau kurbu saja juga tidak masalah. Yang penting jangan lewatkan dari amal soleh itu saja. Bagaimana dengan meramaikan masjid? Meramaikan dalam hal ini adalah menghidupkan masjid. Mungkin ada nanti namanya malam sholat tahajud gitu ya. Maka dalam hal ini saya buka ini dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra. Dalam kitab Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra dikatakan ikhtalafa ulama fi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban. Para ulama berbeda pendapat tentang menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Ahaduhuma, pendapat pertama mengatakan yustahabbu ihya'uha, bahwa di mustahab hukumnya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam itu bukan berarti begadang Pak ya. Ya, menghidupkan malam bulan Ramadan bukan berarti juga begadang, salah itu. Nanti kita bahas masalah ihya. Ihya'uha itu maknanya adalah bahwa kita lebih intens, lebih ada yang lebih gitu ya dibandingkan malam-malam yang lain. Namanya ihya, menghidupkan malam, bukan bermakna begadang.
Maka kalau biasanya jenengan biasa bangun setengah 4 untuk tahajud, sekarang bangunnya jam setengah 3. Nah, itu ihya'uha namanya ya. Jama'atun fil masajid ya. Dengan berjamaah di masjid. Karena bidzalikal qaul yang mengambil pendapat ini Khalid bin Mihdan dari kalangan tabi'in, wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma, dan para sahabat yang lainnya. Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Mereka menggunakan pakaian terbaik mereka, kayak menggunakan itu kira-kira. Wa yatabakharun, pakai parfum, wa yaktahilun, apa yang namanya ini? Celak ya, pakai celak. Wa yaqumuna fil masjid, kemudian bangun sholat malam di masjid yang biasanya di rumah, sekarang di masjid. Lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Ruwaiha. Ini pakar ulama hadis ini Ishaq bin Ruwaiha. Ya, ala dalim wa qala fi qiyamiyah fil masjid jama'atun wa laisa bi bid'atin, tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Karena merupakan amal yang biasa dilakukan, cuman momentumnya diramaikan di masjid. Wasani, pendapat kedua, yukrahul ijtima'u fiha, bahwa berkumpul di masjid-masjid itu hukumnya makruh bukan haram. Makruh itu kurang disuka saja. Disolati wal qosas, untuk mengkhususkan sholat saja, dan qosas itu artinya baca sirah gitu ya, bercerita gitu. Wa doa atau berdoa berzikir. Wala yukrahu, tapi enggak makruh ayyusol ya rajulu, kalau ya para orang-orang yang meramaikan masjid itu melaksanakan sholatnya li khosati nafsihi, sholatnya ya sendiri-sendiri saja, sehingga tidak ada niatan khusus sholat nisfu Sya'ban, melainkan sholat sendiri saja atau sholat masing-masing dengan niat sholat malam di masjid. Ya, itu tidak makruh. Wa hadza qaulul Auza'i, ini pendapatnya Imam Al-Auza'i, tabi'in Pak. Ya, sekelas Imam Abu Hanifah, seera dengan Imam Abu Hanifah. Ini pakar hadis juga, ulama mujtahid juga. Imam ahli Syam, Imam Al-Auza'i ini adalah pembesar imam besarnya penduduk Syam. Wa faqihuhum, orang faqihnya, wa alimhum, orang alimnya. Wa hadza huwal aqrab insyaallah taala. Ini pendapat yang kebenaran. Jadi urusan menghidupkan malam-malam di masjid itu tergantung bagaimana caranya dan apa yang dilakukan. Kalau malam nisfu Sya'ban kok tahu-tahu ada tabligh akbar, dalam tabligh akbarnya kok habis kiainya turun langsung ada dangdut koplo, nah itu yang haram. Ya, tapi kalau misalkan malam nisfu Sya'ban masjid kalau bahasa Baitul Muhajirin ya. Masjid Baitul Muhajirin misalkan mengadakan khataman Quran. Ditunjuk nih juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 30 khataman, dia baca masing-masing. Nanti setelah itu ada misalkan entah zikir atau saling bermaafan antar tetangga di sini gitu ya, atau misalkan santunan untuk du'afa, silakan, tidak masalah yang seperti itu. Yang penting tetap dalam koridor syariat tata caranya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya ungkap. Masih ada lagi. Puasa setelah nisfu Sya'ban bagaimana? Ya. Setelah nisfu Sya'ban makruh hukumnya berpuasa. Kalau Anda belum pernah puasa dari awal Sya'ban, lalu setelah nisfu Sya'ban, misalkan tanggal 16, 17, Anda baru mau mulai puasa sunnah, hukumnya makruh. Dan kalau baru mau mulai puasa 2 atau 3 hari sebelum Ramadan atau di akhir daripada Sya'ban 27, 28, 29, ini hukumnya haram. Kalau baru mau mulai puasa sunnah haram. Karena kenapa? Itu masuk dalam hari Syak, ayam Syak. Ya, sehingga tidak disarankan, bahkan diharamkan oleh beberapa ulama untuk berpuasa di 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Tapi Ustaz, misalkan saya baru ingat kalau saya punya qadha puasa, hutang qadha puasa, dan baru ingat 2 hari sebelum Ramadan, itu bagaimana? Ya wajib bayar, karena puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak boleh. Kalau puasa wajib, maka wajib harus bayar. Kalau ternyata terlewat setelah Ramadan, Anda baru ingat, Ramadan tahun sebelumnya saya punya hutang puasa, ini gimana? Kalau itu karena uzur syar'i, maka Anda cukup mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan.
Tapi kalau bukan karena udzur syar'i, maka Anda wajib mengqadha plus bayar fidyah. Qadhanya 7 hari, fidyahnya 7 orang miskin. Ya, 7 orang miskin. Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Dan ingat, mengqadhanya itu, memfidyahnya itu harus memberi makan orang miskin. Tidak boleh Anda kemudian mentraktir teman sekantor jadi orang. Tidak boleh. Harus benar-benar orang miskin. Jadi ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan secara prinsip antara bulan Sya'ban dengan Rajab itu di mana Ustaz? Prinsip. Baik, kalau bulan Rajab itu masuk ke Ashhurul Hurum yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam sabda Nabi bahwasanya bahwasanya lingkaran tahun gitu ya, perputaran tahun itu ada 12 bulan, 4 bulan itu ada yang hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ini yang nyempil sendiri bulan Rajab. Maka di Ashhurul Hurum itu tidak boleh ada kedzaliman, karena setiap kedzaliman yang terjadi dilipat gandakan dosanya. Ini kalau bulan Rajab, karena Rajab masuk dalam Ashhurul Hurum. Kalau Sya'ban tidak masuk dalam Ashhurul Hurum, hanya saja keistimewaannya adalah itu ya, amal manusia dalam satu tahun diangkat ke arsy-Nya Allah, sehingga Rasulullah ketika itu lebih banyak berpuasa karena apa? Senang kalau amal saya lagi diangkat, saya dalam kondisi puasa saja. Ya. Dan itu adalah bulan persiapan Ramadan. Jangan sampai dalam satu tahun Anda tidak pernah puasa kecuali bulan Ramadan. Maka latihannya ya di bulan Sya'ban. Itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan membedakan nanti jelas akhirnya ya. Nah, hari ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam hadis riwayat An-Nasa'i, tadi nggak saya bacakan karena untuk mempersingkat waktu. Hadisnya panjang. Dalam riwayat An-Nasa'i itu ketika Usama bin Zaid itu nanya, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau seperti orang yang puasanya itu full-fullan kecuali Senin dan Kamis. Ada apa di Senin dan Kamis?" Ya. Amal manusia dalam seminggu diangkat di hari Senin dan Kamis. Hari Senin termasuk hari lahirnya baginda. Dalam riwayat Muslim, hari Senin pintu surga terbuka lebar, kecuali untuk orang-orang yang musyrik. Ya, kecuali untuk orang yang musyrik dalam hadis Muslim juga beneran. Jadi kalau ada yang wafat di hari Senin dalam kondisi Islam, dalam kondisi la ilaha illallah, surga baginya, dijamin baginya surga ya, sekalipun nanti diinterogasi dulu gitu ya, dilondriin dulu. Tapi udah pasti baginya surga. Pintunya terbuka lebar di hari Senin. Jadi ya, itu maka Rasulullah suka tuh puasa di hari Senin. Hari Kamis termasuk diantaranya adalah amal manusia dalam seminggu diangkat ke langit-langit bumi. Ya, apa itu namanya ya. Nah itu diangkat ke situ. Maka Rasulullah suka ketika amalnya dalam seminggu itu diangkat, itu dalam kondisi beliau berpuasa. Jadi ya, itu kalau di di hari Senin dan Kamis. Kalau Sya'ban itu adalah dalam setahunnya dari Baitul Izzah ke Arsy Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gitu.
Kalau misalkan di bulan Sya'ban kita puasa penuh itu boleh atau enggak? Puasanya apa dulu? Karena kalau dalam syarah ini ya, dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, puasanya Rasulullah itu tidak full seperti fullnya Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban, hanya banyak dibandingkan bulan yang lainnya. Istilah kata begini, kalau di bulan lain itu hanya Senin Kamis, biasanya maka yang dilakukan adalah Senin Kamis plus tambah dengan Ayyamul Bid plus ditambah dengan mungkin ada yang puasa zigzag, puasa Daudnya juga gitu ya, di beberapa hari dan beberapa hari lagi gitu, mungkin dari nisfu Sya'ban setelahnya dan setelahnya, mungkin seperti itu. Makna dari banyak itu seperti itu. Jadi tidak sampai full di bulan Sya'ban. Tapi kalau nanya boleh apa enggak, kita lihat dulu puasanya puasa apa. Kalau puasa sunnah, ya kalau puasa sunnah maka sebaiknya tidak sampai di 27 Sya'ban. Jadi ya, tidak sampai di 27 Sya'ban. Karena itu khawatirnya masuk ayyam syak, sehingga tercampur antara yang wajib dengan puasa Ramadan, antara yang sunnah dengan puasa wajib, itu puasa Ramadan, gitu ya. Kalau puasanya adalah puasa mengqadha Ramadan, maka ya harus diqadha. Seandainya 30 hari tahun lalu itu enggak puasa karena sakit tertentu gitu ya, sehingga baru sembuh gitu di bulan Sya'ban misalkan, dan baru bisa mengqadha di bulan Sya'ban, qadhalah itu di bulan Sya'ban. Karena wajib itu hutang gitu ya. Mengqadha itu ya kayak bayar hutang, maka harus ditunaikan. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna wa nasta'udhanaka bima 'allamtanahu warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tumsina 'anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.